wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan hadirin yang sudah datang dalam diskusi kita. Kita kembali pada acara membaca realitas. Area diskusi yang selalu berani membedah isu-isu krusial pada pembahasan yang akan kita angkat pada sore hari ini, yaitu mengenai isu-isu fundamental manfaat land registration bagi masyarakat. Ini merupakan pembahasan yang cukup menarik, bahwa land registration itu merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengakselerasi sertifikat tanah untuk mencapai target 100% kepastian hukum. Namun, manfaatnya seringkali diperdebatkan. Kita akan membedahnya dengan 3 kacamata teoritis yang tajam. Bersama kita telah hadir 3 pemikir-pemikir muda masa depan bangsa yang ada di depan kita saat ini. Ada 3 mahasiswa. Kita akan mulai saja langsung dengan mahasiswa 1. Dalam kerangka neofungsional, bagaimana saudara melihat land registration sendiri berfungsi untuk menjaga dan memperkuat struktur sistem sosial kita? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas pembawaannya yang sangat menarik dan sangat hebat. Baik, dari segi perspektif neofungsionalisme yang saya bawakan pada sore hari ini, masyarakat itu adalah sistem yang kompleks yang harus terus beradaptasi dan mencapai keseimbangan atau equilibrium. Nah, jadi melalui diferensiasi dan integrasi, land registration itu adalah respons adaptif yang esensial. Ia itu mengatasi disfungsi utama dalam subsistem hukum dan ekonomi yang dimana ketidakpastian dan kepemilikan agraria. Nah, jadi land registration ini menciptakan subsistem yang baru, yaitu mekanisme persertifikatan massal. Ini adalah diferensiasi dari mekanisme sertifikasi konvensional yang lambat atau sporadis. Nah, jadi mekanisme baru ini memiliki spesialisasi fungsi yang lebih tinggi, yang dimana ini dimaksudkan dari kecepatan, jangkauan, dan efisiensi birokrasi yang memungkinkan sistem mencapai tujuannya yang lebih cepat. Nah, jadi manfaat terbesar adalah integrasi dengan sertifikat ini. Tanah itu tidak lagi menjadi entitas ganda, yang dimana yang dimaksud di sini adalah resmi di desa tetapi tidak resmi di kota. Nah, jadi sertifikat ini menyatukan klaim yang dimana dapat mengintegrasikan aset yang sebelumnya itu secara legal dalam subsistem perbankan dan perpajakan. Ini juga memperkuat sistem secara keseluruhan karena setiap bagian kini beroperasi dengan data yang seragam dan pasti. Konflik tanah itu adalah ketegangan dalam sistem sosial. Dengan memformalkan kepemilikan secara massal, land registration berfungsi sebagai mekanisme reduksi ketegangan atau sebuah fokus yang fungsionalisme. Nah, jadi kepastian hukum yang didapat yaitu mengurangi litigasi atau ketegangan, yang dimana di sini sebuah fokus fungsional. Kepastian hukum yang mengurangi litigasi, membebaskan sumber daya peradilan dan memungkinkan sistem kembali berfokus pada fungsi utamanya. Land registration itu singkatnya adalah vitamin untuk ketahanan struktural bangsa. Menarik sekali pembahasan dari mahasiswa 1 mengenai perspektif dari land registration dilihat dari kacamata neofungsional, yang berbicara bahwa land registration sendiri adalah mekanisme survival system. Sangat menarik. Kita akan berlanjut ke mahasiswa 2 yang menggunakan teori rasional. Teori ini cenderung menggerakkan seseorang untuk bergerak berdasarkan untung dan rugi. Apakah masyarakat berpartisipasi karena benar-benar melihat manfaatnya atau karena mereka terpaksa ikut arus program dari pemerintah? Silakan. Oke, baik, terima kasih.
Aktor rasional tidak pernah terpaksa. Moderator, mereka selalu memilih opsi terbaik yang tersedia. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu berpartisipasi dalam land registration karena program ini secara dramatis mengubah matrik payoff atau hasil yang mereka peroleh. Manfaat land registration dilihat dari optimalisasi utilitas. 1. Meminimalisir risiko atau biaya non-monetary. Kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat adalah risiko besar atau ancaman sengketa, pengambil alihan, atau kesulitan warisan. Land registration menawarkan asuransi hukum dengan biaya yang sangat rendah atau nol. Bagi individu rasional, menghindari kerugian besar di masa depan atau risk aversion adalah utilitas yang tinggi. Dan land registration adalah alat termurah untuk mencapainya. 2. Meningkatkan utilitas ekonomi. Sertifikat membuka akses ke modal formal atau kredit perbankan bagi petani atau pelaku usaha kecil. Ini adalah kesempatan untuk investasi, opportunity cost atau biaya peluang. Jika tidak ikut land registration, maka menjadi sangat besar karena mereka akan kehilangan peluang pembangunan usaha. Individual akan memilih land registration karena nilai tambah aset yang mereka dapatkan jauh melampaui biaya birokrasi yang dikeluarkan. 3. Efek free rider dan kolektif. Sebagian orang mungkin ikut karena melihat tetangganya berhasil atau bandwagon effect. Namun, ini tetap nasional karena sertifikasi dilakukan secara massal. Kepentingan hukum dilindungi tersebut meningkatkan secara kolektif. Individu yang ikut mendapat manfaat dari peningkatan nilai aset dan keamanan di lingkungan yang tersertifikasi. Partisipasi adalah hasil dari kalkulasi untung rugi yang sangat pragmatis. Baik, cukup menarik bahwa utilitas ini menjadi kunci yang dilihat oleh mahasiswa 2. Kita akan mendengar pendapat dari mahasiswa 3 mengenai ini, dilihat dari kacamata teori interaksionisme simbolik yang sering berfokus pada individu dan interaksi kecil. Bagaimana saudara dalam menjelaskan bahwa program masif seperti land registration bisa memiliki manfaat dalam menciptakan makna sosial? Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Teori kami melihat land registration sebagai serangkaian ritual simbolik yang menetapkan dan mengubah makna suatu objek tanah dan hubungan antar aktor, warga, tetangga, negara. Manfaat land registration adalah penciptaan realitas sosial baru. Yang pertama adalah objek simbolik sertifikat tanah lebih dari sekedar dokumen hukum, adalah simbol pengakuan tertinggi dari negara kita ketika warga memegang sertifikat. Itu adalah simbol keabsahan yang dinegosiasikan dan disepakati oleh seluruh komunitas dan birokrasi. Maka tanah saya berubah dari klaim lisan menjadi simbol tertulis yang tidak terbantahkan. Yang kedua, ritual interaksi proses land registration, pengukuran display, data fisik, sidang, panitia adalah ritual interaksi masif. Disinilah makna kepemilikan dikonfirmasi secara sosial. Ketika tetangga menyaksikan tanah Anda diukur dan menyetujuinya, interaksi ini menciptakan makna konsensus yang lebih kuat daripada sekedar tanda tangan. Yang ketiga, identitas sosial dan hamparan. Land registration memberikan simbol harapan, simbol of hope bagi banyak masyarakat adat atau miskin kota. Sertifikat adalah simbol emansipasi dari ketakutan terhadap pengangsuran. Ini mengubah citra diri mereka, diri warga pinggiran menjadi warga negara penuh dengan hak properti. Yang dijamin ini adalah manfaat psikologis dan sosiologis yang jauh melebihi nilai ekonomi sertifikat itu sendiri. Baik, terima kasih. Setelah kita dengarkan argumen dari ketiga
mahasiswa kita bahwa argumen yang mereka memiliki argumen yang sangat kuat. Kita akan pertajam dengan saling sanggah. Mahasiswa 1, neo-fungsional yang Anda mengidealkan sistem, tapi dalam praktiknya korupsi dan pungli dalam land registration adalah disfungsi yang nyata. Pungli ini membuat program menjadi tidak adil, bahkan menyebabkan ketidakpercayaan sistem. Bagaimana sistem mencapai equilibrium jika subsistemnya sendiri korup? Silakan. Baik, disfungsi korupsi itu memang merusak tujuan land registration. Namun, kita itu harus melihatnya sebagai patologi dalam sistem, bukan kegagalan struktural program itu sendiri. Nah, jadi dari sudut pandang neofungsional, korupsi dan pungli itu adalah gagalnya mekanisme kontrol dalam subsistem birokrasi. Jadi solusinya itu bukanlah menghapus land registration, nah yang fungsinya itu esensial, melainkan meningkatkan kontrol eksternal atau cybernetic control. Nah, seperti pengawasan publik, satgas anti pungli dan transparansi data. Jadi program land registration ini dengan sifatnya yang massal dan terbuka justru memaksa sistem untuk self-correct. Ia menjadi cermin untuk memantulkan patologi birokrasi. Nah, jadi sehingga tindakan korektif seperti sanksi itu dapat diterapkan. Tanpa land registration, disfungsi itu mungkin tetap tersembunyi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita akan bergeser ke mahasiswa 2. Anda sendiri tadi menyebutkan rasionalitas. Tapi bagaimana dengan kasus warga yang enggan ikut land registration karena takut tanahnya akan menjadi objek pajak yang tinggi? Mereka memilih ketidakpastian hukum demi kepastian biaya rendah, misalnya tidak ada pajak, seperti itu. Bukankah ini tindakan rasional yang justru akan menghambat program-program yang akan berjalan? Silakan. Oke, baik. Itu adalah contoh sempurna dari rasionalitas yang bertentangan dengan tujuan kolektif. Individu tersebut rasional secara mikro atau memaksimalkan keuntungan jangka pendek, tetapi tindakan suboptimalnya secara makro menghambat pembangunan. Land registration gagal menarik mereka karena insentifnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ketakutan terhadap biaya masa depan atau pajak. Solusinya adalah 1. Mengubah payoff pajak. Misalnya memberikan insentif keringanan pajak bagi tanah yang baru disertifikasi land registration selama 5 tahun pertama. 2. Meningkatkan biaya ketidakpastian. Pemerintah harus menegakkan hukum lebih ketat terhadap sengketa tanah yang tidak bersertifikat. Ini akan meningkatkan biaya risiko bagi mereka yang tidak ikut. Jika pemerintah berhasil mengubah kalkulasi payoff ini, individu yang enggan tadi akan secara rasional mengubah pilihannya menjadi berpartisipasi. Masalahnya bukan pada rasionalitasnya, melainkan pada struktur intensif program. Baik, terima kasih mahasiswa 2. Kita akan lanjutkan ke mahasiswa 3. Simbolisme yang saudara utarakan tadi sangat menarik. Tapi kita akan menanyakan bahwa apakah sertifikat tidak berpotensi menciptakan simbolisasi konflik baru? Misalnya, ketika sertifikat justru diterbitkan untuk tanah sengketa atau tumpang tindih dengan klaim adat, bukankah interaksi yang terjadi saat itu justru menghancurkan simbol kepercayaan yang saudara utarakan tadi? Silakan. Tentu, simbol bisa menjadi simbol ambivalensi atau simbol penindasan. Ketika sertifikat salah terbit, makna legalitasnya hancur. Namun, manfaat land registration sebagai pencipta area interaksi tetap ada. Land registration memaksakan klaim yang berbeda untuk dimunculkan ke permukaan melalui display data fisik. Ini adalah panggung interaksi di mana sengketa harus diartikulasikan secara formal. Sebelum land
regulation, konflik hanya berupa klaim lisan. Setelah land regulation, konflik menjadi simbol tandingnya. Misalnya, sertifikat negara versus simbol peta adat. Simbolisme konflik ini meskipun menyakitkan justru memberikan starting point yang jelas bagi negosiasi makna dan resolusi. Di kemudian hari, simbol ini bisa dihancurkan, tapi proses pembentukan maknanya telah menjadi sebuah kesadaran kolektif baru. Baik, cukup menarik hal-hal yang telah disampaikan oleh mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 dan mahasiswa 3. Sekarang kita akan masuk segmen pada seksi interaksi langsung. Saya akan mempersilakan saudara mahasiswa 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa 2 atau mahasiswa 3. Silakan. Baik. Mahasiswa 3, Anda itu terlalu fokus pada makna simbolik. Tetapi makna tidak akan bertahan jika tidak didukung oleh struktur yang berfungsi. Sertifikat itu adalah simbol, tetapi nilainya nol jika subsistem peradilan atau struktur itu gagal menegakkan hukumnya. Bukankah ini berarti fungsi struktural atau neo-fungsionalisme itu harus mendahului makna simbolik agar manfaat land registration itu dapat menjadi real? Tidak harus mendahului mahasiswa 1, tetapi saling membentuk struktur. Pengadilan perlu diinteraksikan dengan simbol sertifikat agar makna legalitas muncul. Namun ingat, simbol itu sendirilah yang memobilisasi fungsi ketika 100 juta sertifikat diterbitkan. Simbolisasi kepastian hukum ini memberikan tekanan moral dan politik kepada subsistem peradilan untuk berfungsi lebih baik. Simbol menciptakan harapan, dan harapan adalah energi motivasional bagi perubahan struktural. Mahasiswa 1, Anda bicara tentang land registration sebagai respon sistem untuk mencapai equilibrium. Tetapi seringkali program itu mengabaikan kepemilikan komunal atau adat karena fokus pada kepemilikan individu. Bukankah ini adalah tindakan rasional oleh negara atau mengabaikan klaim kompleks demi efisiensi yang justru menciptakan dua fungsi baru bagi subsistem budaya dan adatnya? Baik, itu adalah kritik neofungsional yang valid terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi fokus yang berlebihan pada individual atau kurangnya perhatian pada keragaman subsistem. Nah, jadi negara dalam menjalankan land registration itu secara fungsional telah gagal mendiferensiasikan programnya untuk mengakomodasi variasi lokal atau tanah adat. Ini bukan kegagalan program, tetapi kegagalan terhadap adaptasi birokrasi. Nah, jadi agar program dapat berfungsi dengan total, sistem itu harus mengintegrasikan klaim adat sebagai bentuk kepemilikan yang sah. Ini adalah panggilan untuk diferensiasi fungsional yang lebih matang. Mahasiswa 2, Anda hanya melihat utilitas ekonomi, modal, jual beli. Namun bagi banyak warga pedesaan, tanah adalah simbol warisan, identitas leluhur, dan ikatan sosial. Nilai yang tidak dapat dikalkulasi secara rasional ke dalam rupiah. Ketika sertifikat land regulation justru memfasilitasi penjualan tanah warisan kepada developer asing, ini adalah keputusan rasional yang menghancurkan makna sosial mereka. Bagaimana pilihan rasional bertanggung jawab atas dehumanisasi sosial ini? Pilihan rasional tidak bertanggung jawab atas dehumanisasi, tetapi menjelaskan keputusan itu bagi sebagai individu utilitas finansial jangka pendek atau uang untuk biaya sekolah ataupun pengobatan. Mengalahkan utilitas simbolik atau warisan leluhur. Jika mereka memutuskan untuk menjual, itu karena nilai uang tunai saat ini dinilai lebih tinggi daripada nilai sentimental masa depan.
Untuk mencegah dehumanisasi yang ada, khawatirkan kita harus memberi intensif agar nilai sentimental itu memiliki utilitas ekonomi yang setara, misalnya melalui intensitas agrowisata atau perlindungan warisan. Baik, pembahasan diskusi kita menjadi sangat menarik, jauh masuk ke dalam, yang sangat luar biasa. Para audiens sendiri juga terlihat sangat antusias. Kita berikan aplaus dulu kepada mahasiswa ketiga. Kita akan menjelajahi land registration dari dimensi struktur, pilihan individu hingga makna sosial. Sebelum saya tutup, saya akan meminta kepada mahasiswa 1, 2, dan 3 untuk bergiliran merumuskan satu rekomendasi kebijakan berdasarkan teori yang dipegang masing-masing agar manfaat land registration benar-benar maksimal bagi masyarakat. Silakan. Baik, jadi rekomendasi dari saya itu adalah mungkin dari penguatan kapasitas feedback dan akuntabilitas lintas sektoral. Nah, jadi land registration ini kan harus diintegrasikan dengan sistem pajak dan data kependudukan secara real time. Ini juga akan memaksa sistem birokrasi untuk beradaptasi dan mencegah disfungsi seperti pungli dan tumpang tindih data. Nah, jadi kita itu perlu feedback loop yang kuat untuk menjamin konsistensi dan integritas struktural program secara berkelanjutan. Rekomendasi saya adalah restrukturisasi total insentif dan biaya partisipasi. Pemerintah harus menurunkan biaya partisipasi non resmi atau pungli hingga nol atau mutlak dan menawarkan payoff yang lebih jelas di awal, seperti jaminan keringanan PBB atau akses kredit khusus bagi pemegang sertifikat land registration selama beberapa tahun. Ini akan memperkuat rasionalitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi wajib yang didorong oleh keuntungan. Rekomendasi saya adalah ensure ritual pengakuan lokal yang kuat. Setelah sertifikat terbit, harus ada seremoni atau ritual penyerahan resmi di tingkat desa yang melibatkan seluruh komunitas, tokoh adat, dan perangkat desa. Ini pengakuan simbolisasi kepastian di mata semua pihak, menetapkan makna legalitas secara kolektif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap interaksi dengan negara. Sertifikat harus dirayakan, bukan hanya sekedar dokumen. Sangat brilian sekali rekomendasi-rekomendasi dari mahasiswa-mahasiswa kita ini, dan saya lihat saling melengkapi antara rekomendasi mahasiswa 1, 2, dan 3. Mahasiswa 1 sendiri meminta penguatan sistem, mahasiswa 2 menuntut intensif yang lebih baik, dan mahasiswa 3 menginginkan penguatan makna melalui ritual. Pada akhirnya, manfaat land registration tidak terletak pada selembar kertas bertanda tangan, tapi pada fungsionalitas sistem yang ia perkuat, pilihan rasional yang ia fasilitasi, dan makna pengakuan yang diciptakan dalam masyarakat. Terima kasih kepada mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, mahasiswa 3. Kita beri aplaus sekali lagi. Kita telah mencapai ujung dari diskusi kita pada sesi kali ini, sore kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah hadir pada acara diskusi membaca realitas. Kita akan berlanjut ke segmen-segmen berikutnya. Kami mengharapkan antusias dari audiens sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.